Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episode bedah buku. Dan untuk episode kali ini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Aksara Golix. Nah, Aksara Golix ini merupakan tulisan yang terpahatkan pada sebuah batu yang berlokasi di Kabupaten Sanggau yang disebut Batu Sampai. Nah, Batu Sampai ini berlokasi di Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Batu Sampai merupakan sebuah batu besar alami yang mempunyai nilai sejarah yang cukup panjang bagi Kabupaten Sanggau. Menurut kisahnya, asal muasal nama dari Batu Sampai ini bermula dari kedatangan rombongan Daranante ke kawasan Sungai Sekayam. Nah, rombongan ini kemudian singgah ke Batu Sampai untuk mengobati Daranante yang terserang sakit demam setelah rombongan ini memotong pohon bayam. Pada Batu Sampai ini terdapat pahatan aksara yang menurut banyak pendapat menyatakan bahwa bentuk aksara tersebut merupakan tulisan Sanskerta dan Pallava. Pendapat ini semestinya dikaji ulang karena jika dianalisis lebih lanjut dari bentuk tulisan tersebut, ya, tidak memiliki kemiripan dengan tulisan Sanskerta dan Pallava. Sehingga karena tidak memiliki kemiripan, maka pendapat yang menyebutkan bahwa tulisan tersebut adalah tulisan Sanskerta dan Pallava terbantahkan. Nah, berikut ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini merupakan bentuk-bentuk tulisan dari tulisan Sanskerta. Jadi akan kita lihat apakah ada kemiripan dari huruf-huruf yang ada di Sanskerta ini dengan pahatan tulisan yang ada di Batu Sampai Sanggau. Jadi ini bentuk-bentuk dari tulisan Sanskerta. Berikutnya kita lihat apakah ada kemiripan. Nah, ini. Jadi di atasnya ini adalah aksara Sanskerta. Di atasnya. Kemudian di bawahnya ini aksara Batu Sampai. Ya. Jadi kalau kita lihat satu-satu, jadi tidak memiliki kemiripan sama sekali jika ada yang menyatakan bahwa tulisan atau pahatan aksara di Batu Sampai ini adalah tulisan Sanskerta. Nah, otomatis karena tidak memiliki kemiripan sama sekali, maka yang menyatakan bahwa tulisan tersebut adalah aksara Sanskerta terbantahkan. Berikutnya kita akan melihat bentuk dari tulisan Pallava. Nah, ini bentuk dari tulisan Pallava. Akan kita sandingkan untuk melihat apakah ada kemiripan dengan tulisan yang ada di Batu Sampai. Nah, ini adalah aksara Pallava yang disandingkan dengan aksara Batu Sampai Sanggau. Jadi jika kita lihat, ini memang tidak ada kemiripan sama sekali antara aksara Pallava dengan aksara yang terpahatkan di Batu Sampai Sanggau. Karena tidak memiliki kemiripan, otomatis yang menyebutkan bahwa aksara tersebut adalah aksara Pallava terbantahkan. Nah, selanjutnya saya akan
mengulas atau menjelaskan bahwa pahatan aksara yang terdapat di batu sampai ini memiliki ya kemiripan dengan beberapa jimat yang dimiliki beberapa orang tua di Kabupaten Sanggau. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan kemiripan pahatan aksara di batu sampai dengan beberapa jimat milik beberapa orang tua di Kabupaten Sanggau. Nah, ini beberapa jimat yang dimiliki beberapa orang tua di Kabupaten Sanggau. Untuk jimat yang pertama ini adalah jimatnya Pak Atot. Ini diriwayatkan dari Pak Atot, ini adalah Temenggung Adat Nek Bindang. Wawancara yang dilakukan kepada Pak Atot ini dilakukan pada tanggal 5 September 2012 sekitar pukul jam 1 siang. Kemudian jimat yang kedua ini adalah jimat yang diriwayatkan oleh Pak Asep di desa Sejotang. Nah, wawancara dilakukan pada Pak Asep ini pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 2:30 sore. Selanjutnya adalah jimat yang diriwayatkan oleh Pak Tahabas. Jadi Pak Tahabas ini adalah dahulunya merupakan jupel atau juru pelihara dari batu sampai Sanggau. Nah, wawancara yang dilakukan kepada Pak Tahabas ini pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 sekitar pukul 9:30 pagi. Selanjutnya jimat yang keempat ini adalah jimat yang diriwayatkan oleh Temenggung Palapasang. Ini jimatnya. Jadi wawancara dilakukan kepada Bapak Temenggung Palapasang ini pada tanggal 22 dan 23 Mei 2017. Nah, jadi menurut penjelasan dari beberapa narasumber yang memiliki jimat-jimat tersebut, bahwa tulisan pada jimat tersebut merupakan tulisan orang Golix atau disebut juga dengan aksara Golix, sehingga otomatis bahwa tulisan yang terpahatkan pada batu sampai merupakan tulisan Golix atau aksara Golix. Nah, bagaimana melihatnya? Berikut ini akan saya perlihatkan kemiripan salah satu jimat dengan pahatan aksara yang ada di batu sampai Sanggau. Nah, satu saya ambil sebagai sampel, ini adalah jimatnya Pak Atot ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kemiripan ya. Di sini sudah saya kasih angka 1 sampai 10. Jadi huruf-hurufnya ini ada kemiripan. 1 ini ada kemiripan, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada, kalau disesuaikan dengan jimat milik Pak Atot ini, jadi ada 10 tulisan huruf yang terpahatkan pada batu sampai Sanggau. Nah, ini. Adapun nama Golix tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh periwayat dari jimat-jimat ini, bahwa tulisan yang terdapat dalam jimat merupakan tulisan Golix. Jadi Golix sendiri itu merupakan nama suku yang menempati desa Tangraya di Beduai, Kabupaten Sanggau. Tuh. Kemudian jimat ini disebutkan sebagai tulisan Golix
karena berasal dari orang Golix yang bermakna batu, yang selanjutnya dipergunakan oleh orang Toba. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh dari pemilik jimat ini, jadi apa namanya, berasal dari orang Golix yang selanjutnya dipergunakan oleh orang Toba. Nah, jimat ini dibaca mengikuti bacaan jimat orang Toba, ya. Sebagaimana ini yang saya ambil contoh, salah satunya adalah jimat Pak Atot disamakan atau disandingkan dengan aksara batu sampai sanggau ini bunyinya adalah daya ding dio hia ka inangasai zaona krinait, yang bermakna kesempurnaan atau sempurna langit dan bumi dan keduanya, Tuhan yang maha permulaan dan maha berkuasa menciptakan kehidupan. Jadi bunyi dari, kalau kita mengikuti dari jimat yang dimiliki oleh orang tua ini, contohnya adalah jimat yang dimiliki Pak Atot ini, bunyi dari tulisan yang ada di batu sampai sanggau ini adalah daya ding dio hia ka inangazai zaona renait, yang bermakna sempurna langit dan bumi keduanya, Tuhan yang maha permulaan dan maha berkuasa menciptakan kehidupan. Nah, artinya karena memiliki kemiripan pahatan aksara yang di batu sampai ini dengan beberapa jimat yang dimiliki oleh orang tua yang ada di sanggau, maka tulisan ini dapat dikatakan disebut sebagai tulisan Golix, atau kalau kita lihat dari makna yang disebutkan oleh narasumber, Golix itu adalah batu. Nah, dengan kata lain lagi mempertegas bahwa pendapat yang mengatakan bahwa tulisan tersebut adalah tulisan Sanskerta dan Palawa itu terbantahkan karena tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan aksara Sanskerta dan Palawa. Malah memiliki kemiripan dengan beberapa jimat yang dimiliki orang tua yang ada di Kabupaten Sanggau yang disebutkan sebagai tulisan Golix, sehingga aksara yang terpahatkan di batu sampai sanggau merupakan aksara Golix. Demikian bedah buku kali ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi pada episode yang lainnya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.